Langit kota Sejiran tertutup awan kelabu yang menggantung rendah. Angin dingin membawa aroma tanah yang basah, memancing warga keluar dari rumah untuk menikmati awal musim penghujan. Namun, hujan pertama kali itu bukanlah berkah seperti biasa. Tetesan yang jatuh dari langit berwarna merah pekat, menggumpal seperti darah segar. Penduduk terdiam di ambang pintu rumah mereka, saling berpandangan penuh tanda tanya. Beberapa anak kecil berlari ke tengah jalan, mengulurkan tangan untuk menyentuh hujan. "Kenapa airnya merah?" tanya salah satu dari mereka, wajahnya polos. Pak Wiryo, kepala desa, berdiri di depan rumahnya sambil memperhatikan langit. Wajahnya tegang, dan tangannya gemetar tanpa dia sadari. "Ini bukan pertanda baik," gumamnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Malam itu, hujan semakin deras, menggenangi jalanan dan pekarangan rumah. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Seekor kambing milik salah seorang warga ditemukan mati dengan tubuh terkoyak, darahnya bercampur dengan air hujan. Di tempat lain, seorang ibu mendapati air sumurnya berubah menjadi merah dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Keesokan paginya, tubuh seorang anak ditemukan di tepi sungai. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar seolah menatap sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Tangannya mengepal erat, dan di sela-sela jarinya ada jejak tanah basah bercampur darah. Kota Sejiran bukanlah tempat yang asing dengan tragedi. 20 tahun yang lalu, kota ini diguncang oleh peristiwa kelam yang melibatkan seorang gadis bernama Ranti. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam namun cantik, tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di pinggiran kota. Namun, ketika panen gagal selama 3 tahun berturut-turut, penduduk mulai mencari kambing hitam. Ranti menjadi sasaran tuduhan tanpa alasan yang jelas. Desas-desus bahwa dia memiliki ilmu hitam menyebar dengan cepat, dan para tetua desa memutuskan untuk menghilangkan kutukan dengan mengorbankan Ranti. Pada malam yang gelap tanpa bulan, Ranti diseret dari rumahnya oleh sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Wiryo. Gadis itu menangis dan memohon belas kasihan, tetapi jeritannya tidak dihiraukan. Di tengah hutan, tubuhnya diikat pada tiang kayu, dan tumpukan ranting dinyalakan di bawah kakinya. "Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa," teriak Ranti, suaranya menggema di antara pohon-pohon gelap. Tetapi tidak ada yang peduli. Api mulai membakar tubuhnya, dan jeritannya berubah menjadi sumpah terakhir. "Kalian akan membayar, anak-anak kalian akan mati, dan darah akan hujan di kota ini." 3 hari setelah hujan darah pertama turun, suasana kota Sejiran berubah drastis. Genangan air merah mulai membusuk, mengeluarkan bau anyir yang membuat warga mual. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap, tetapi teror datang bahkan ketika mereka bersembunyi. Seorang wanita ditemukan mati di tempat tidurnya dengan wajah membiru, darah mengalir dari matanya. Di dinding kamarnya tertulis pesan yang membuat bulu kuduk meremang, "Aku kembali." Pak Wiryo mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Ranti berdiri di tengah hujan darah, wajahnya hangus terbakar dengan senyum penuh dendam. Terkadang, ia mendengar suara-suara di rumahnya, langkah kaki di atas atap, bisikan di ruang kosong, dan suara tawa kecil yang membuatnya tidak bisa tidur. Ketika seorang anak kecil menghilang tanpa jejak, warga desa mulai menyalahkan Pak Wiryo. "Ini kutukan atas dosa masa lalu," kata seorang wanita tua. "Kita semua terlibat, tapi kau pemimpinnya." Pak Wiryo tahu bahwa mereka benar. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Pada malam keempat, Pak Wiryo mengumpulkan para tetua desa yang masih hidup. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual di tempat Ranti dibakar, berharap dapat menghentikan kutukannya. Dengan membawa sesaji berupa nasi kuning, ayam panggang, dan bunga melati, mereka memasuki hutan saat tengah malam. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak,
dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kegelapan. Ketika mereka sampai di lokasi altar kayu tua, bau anyir semakin tajam. Pohon-pohon di sekitarnya seperti bergerak perlahan, dan udara menjadi sangat dingin. Pak Wiryo mulai membaca doa dengan suara bergetar. Namun, sebelum doa selesai, suara tawa yang mengerikan menggema di udara. Dari dalam kabut, muncul sosok Ranti. Tubuhnya hangus, rambutnya terbakar abis, dan matanya bersinar merah seperti bara. Kalian pikir maaf bisa menghapus dosa kalian? Suaranya serak, tetapi penuh kemarahan. Satu persatu, para tetua desa jatuh tersungkur. Tubuh mereka kejang-kejang sebelum akhirnya berhenti bernapas. Pak Wiryo yang tersisa hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ranti mendekati Pak Wiryo, senyumnya menyeringai. Kau, Wiryo, kau yang memimpin mereka, kau yang mengutukku. Pak Wiryo jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Aku salah, Ranti. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ranti menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak, kau tidak akan mati seperti mereka. Aku ingin kau hidup dengan dosa ini. Aku ingin kau menyaksikan kota ini hancur karena kesalahanmu. Dengan satu gerakan tangannya, Ranti menghilang di balik kabut, meninggalkan Pak Wiryo sendirian di tengah hutan. Keesokan paginya, kota Sejiran kosong. Hujan darah berhenti, tetapi mayat-mayat berserakan di jalanan. Bau busuk menyelimuti udara, dan hanya suara angin yang terdengar di kota itu. Pak Wiryo menjadi satu-satunya yang selamat. Tetapi hidupnya berubah menjadi neraka. Setiap malam, ia bermimpi tentang Ranti, mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Kota Sejiran perlahan-lahan dilupakan oleh dunia luar, menjadi kota mati yang dipenuhi kenangan kelam. Namun, setiap musim penghujan, orang-orang yang melintas di dekat kota itu bersumpah mendengar suara langkah kaki di atas genangan darah, diikuti oleh bisikan lembut, "Aku kembali."